Tes, tes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita lanjutkan belajar Chrome Booster kita ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang helper ya. Jadi helper itu apa? Helper itu adalah beberapa fitur atau kelas yang disediakan oleh Chrome Booster untuk membantu kita mempermudah pengerjaan aplikasi ya. Di sini kita tidak akan membahas semuanya, mungkin hanya beberapa saja yang penting kita tahu cara penggunaannya ya. Yang pertama yang sering saya gunakan adalah Chrome Booster My ID. Nah, coba kita buka aplikasi kita. Nah, ini contohnya ya. Kita buka di modul post yang sudah kita buat sebelumnya. Ini ada di mana kita? Kita pergi silakan teman-teman buka dulu projectnya di VS Code ya, atau di Code Editor teman-teman sekalian. Kita buka, kemudian kita pergi ke sini ya, ke controller post. Misalnya kita mau ke sini ya, ini kan CB hook query ya, hook query. Nah, di sini ada, oh ya, sebelumnya kita sudah pernah buat ya. Jadi si Chrome Booster My ID ini itu menangkap ID yang login. Di sini kan kita login sebagai ini ya, sebagai user. Nah, kalau kita lihat usernya di sini. Nah, user ini itu mempunyai ID 1 ya. Kalau tidak percaya kita coba edit. Edit. Di sini emang nggak ditampilin, cuman dia, nah di URL ini kelihatan dia ID-nya 2. Oh, bukan 1 ya, maaf. 2. Kalau kita lihat di database pakai apa ya saya? Oh, di sini kayaknya ada nih. Nah, di sini coba kita lihat. Sini kayaknya. CMS user ya, CMS user. Nah, di sini user itu ID-nya 2. Jadi yang kita ambil tuh ID-nya. Nah, di sini kita bisa pakai misalkan query where user ID CMS user ID sama dengan 2 gitu ya. Kalau kita vardam si user nih. User. Nah, ini 2 ya. Oke, sudah paham ya. Kita lanjut ke yang kedua, itu my name. My name itu kalau tadi ID, kalau my name itu namanya. Jadi isi ini name-nya ya. Coba kita buktikan, kita copy ini. Kemudian sini kita kasih name ya. Aduh.
Nah ini ya, jadi yang digunakan itu name-nya, username-nya ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya itu, oh ya, super admin ya, super admin dia ngecek ini super atau bukan. Misalnya kita di sini is super. Coba kita fardam isinya apa. Nah isinya true ini ya, 1 atau true ya. Jadi mungkin ya kalau misalnya kita ada fitur-fitur yang sensitif hanya bisa dikelola oleh super admin, itu bisa pakai helper itu ya. Misalnya kita untuk super admin bisa menghapus gitu, bisa menghapus ini, itu bisa ditampilkan. Atau misalnya super admin bisa ngelihat user gitu ya, kita praktekkan ya. Kalau bukan super admin gak bisa lihat user gitu. Misalnya di sini kan ada call nih ya. Nah begini, misalkan kita buat condition if tadi apa? Nah, jika super admin si user ini akan tampil di sini. Kita coba buktikan dengan mengedit. Kalau nggak kita user ini kita edit ya, jangan super kali ya. Oh ya, role privilege-nya baru ada 1, kita tambah misalnya user. Oke. Nah, si user ini kita pindahin ya. Kita pindahin privilege-nya, dia itu bukan super admin tapi user. Itu kemudian kita coba lihat di sini. User. Oh, di menunya. Sorry. Di menunya juga hilang ya. Kita CB. Apa tadi? Belajar CB ya. Di menu manajemen juga ini kita tampilkan ya. Kita kasih usernya juga. Nah, jadi begini ya. Jadi karena dia itu bukan super admin, usernya itu nggak ditampilkan di sini, begitu ya. Kalau misalnya dia super admin, sebagaimana yang di sini itu ditampilkan. Nah ini begitu. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Misalnya yang sering dipakai itu privilege ID. Nah, berikutnya itu privilege ID. Privilege ID juga kurang lebih sama. Ini yang mau dipakai nih. Kurang lebih sama ya. Untuk mengecek user yang login. Misalnya privilege ID-nya itu sama privilege name. Kalau nggak privilege name aja deh yang lebih masuk nih ya.
lebih gampang dihafalnya. Nah, misalnya kita lihat di sini privilege itu kan ada beberapa ya. Privilege ada 2. Kita punya 2 privilege. Nanti kita dicek privilege yang login itu sebagai super admin atau sebagai user gitu. Misalnya di sini di hook query index ya. Misalkan kita ubah jadi privilege. Nah, ini kita pardam coba. Nah, di sini privilege-nya itu super admin. Kalau di yang user itu user. Nah, ini jadi ini sangat bermanfaat kalau misalnya kita punya banyak privilege, punya banyak level user itu bisa kita pakai di situ ya. Kemudian ini juga berkaitan dengan privilege. Misalkan apakah dia itu bisa membuat sesuatu di modul itu atau enggak ya. Misalnya kita coba is created atau kita langsung deh. Kita langsung sini deh. Nah, ini true ya. Kenapa true? Karena kita izinkan dia untuk menulis ya. Kalau di oh ya, kita coba yang user aja deh. Yang ini misalnya salah. Nah, ini kan true. Kalau misalnya kita ubah privilege-nya. Misalnya si user ini dia nggak boleh membuat ya, nggak boleh create post. Nggak boleh create post misalnya. Masih bisa ya. Masih true ya. Teorinya, secara teori harusnya ya dia nggak bisa create karena nggak diizinkan create ya di sininya. Kalau kita hilangin semua, atau dia harus logout dulu ya? Coba kita logout dulu. Oh iya, karena dia nggak karena nggak diizinkan ya, dia emang karena nggak login ya. Nggak login, nggak boleh view ternyata. View-nya boleh deh, view boleh, read boleh. Harus logout dulu kayaknya. Nah, ini false, jadi dia nggak bisa meng-create post ya. Jadi nanti bisa kita kasih kondisi juga di sini, misalkan if dia itu nggak bisa create, misalnya editnya nggak boleh gitu ya. Oke, apalagi ya, kita coba lihat dokumentasi lagi. Ini kita hapus dah. Read ya kurang lebih sama, create juga sama, dia is create, is read ya. Ini bedanya apa sama yang atas ya?
Kemudian MainPad sama ini yang sering saya pakai itu MainPad ya. Nah, ini MainPad ini adalah ini bermanfaat kalau misalnya kita mau pakai di apa itu namanya? Di link misalnya di custom view juga bisa ya. Misalnya kita mau buat di get detail ya. Nah, kita coba buat di sini ya, di get detail. Oh, get detail kemarin deprecated ya. Bisa nggak ya kalau kita buat custom view di sini? Misalkan public function get detail id oh ya bisa ya. Nah, misalnya kita mau ngambil URL ya, URL dari modul yang aktif gitu. Misalkan di sini MainPad sama dengan gini ya. Nah, jadi dia itu akan mengembalikan URL dari modul itu gitu. Ini modulnya kan. Kita ada di modul post. Kemudian diikuti dengan metodenya. Nah, ini nanti akan sangat bermanfaat kalau misalnya kita mau bikin URL. Misalnya kita buat di sini oh ya, ini misalkan si slugnya itu adalah metodenya. Misalkan ini detail ya. Nah, jadi dia akan diarahin ke sini. Kalau enggak, kita buat rekam dulu misalnya ya. Public function get recap return misalkan sederhana aja halaman recap ya. Nah, ini kita coba buat return this view post recap ya, recap detail, kemudian data. Ini kita bungkus pakai data, kemudian atau enggak usah lah, data page title. Nah, view-nya kita buat dulu. View-nya kita buat di sini ya. Misalnya kita buat sebuah post detail.blade.php. Nah, misalnya ini kita buat oh ya. Kita copy saja di sini ya. Detail mana ya? Nah, ini dia.
view-nya begini, kita copy saja. Kita coba reload. Nah, kita sudah sampai sini. Misalnya di sini kita membuat button ya. Button misalnya kelasnya BTN primary detail misalnya. Oh iya, jangan button deh, A ya. A saja, kita kasih harap. Nah, misalkan ini halaman detail. Nah, dia akan diarahkan ke halaman ini juga. Kita mana helpernya, guys? Kalau di view kita harus pakai ini ya, diecok dulu. Misalnya ini detail. Oh ya, detail. Recap tadi ya. Recap. Nah, teman-teman lihat di bawahnya di pojok sini itu dia diarahin ke halaman recap, dan ini adalah halaman metode yang sudah kita buat di sini ya ini. Oke, mungkin itu saja sharing pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.